Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Kiranya selalu sehat dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pemeliharaan Tuhan kami rasakan setiap hari. Kami mengucapkan puji syukur. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus kiranya berkarya menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema renungan hari ini adalah alat Tuhan. Saudara yang terkasih, suatu ketika Rasul Paulus yang sudah bertobat dan mengabarkan Injil ke berbagai negara, berada di Bait Allah di Yerusalem. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi yang sangat membencinya, karena mereka menganggap Paulus telah mengajarkan ajaran sesat, menghina hukum Taurat dan ajaran agama Yahudi. Mereka menghasut penduduk sekitar dan hendak membunuh Rasul Paulus. Pada waktu itu, Yerusalem adalah bagian dari jajahan Romawi, sehingga di situ ada beberapa prajurit Romawi yang mengamankan Rasul Paulus untuk dibawa ke markas. Karena tidak bisa melaksanakan niatnya, maka komplotan orang Yahudi yang berjumlah lebih dari 40 orang itu kemudian menyusun rencana jahat. Mereka bersekongkol dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, hendak meminta kepada kepala prajurit Romawi agar supaya menghadapkan Paulus kepada Mahkamah Agung mereka dengan dalih akan diperiksa lebih teliti. Dan komplotan itu juga telah merencanakan hendak mencegat dan membunuh Paulus dalam perjalanan menuju Mahkamah Agung bangsa Yahudi. Namun, keponakan Paulus, anak perempuan adiknya, mendengar rencana itu dan menyampaikan kepada Paulus. Kemudian Paulus meminta prajurit Romawi agar mengantarkan keponakannya tersebut kepada kepala prajurit. Di depan kepala prajurit, keponakan Paulus menceritakan rencana jahat komplotan Yahudi tersebut. Mendengar rencana tersebut, Claudius Lysias, kepala prajurit Romawi, kemudian menyiapkan pasukan untuk melindungi dan mengirimkan Paulus kepada pejabat di wilayah yang lebih tinggi. Dan Paulus akhirnya selamat dari rencana jahat komplotan Yahudi tersebut.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mendengarkan kisah Paulus di atas, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Tuhan mengasihi dan melindungi umat yang mengasihinya. Rasul Paulus telah menyerahkan hidupnya dan menghadapi segala risiko untuk menjadi alat Tuhan mengabarkan Injil ke berbagai negara. Yang kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, membawa keselamatan dan melindungi umatnya. Dalam kisah di atas, kita dapat melihat bagaimana Tuhan dengan cara yang luar biasa memakai keponakan Paulus dan Claudius Lysias, kepala prajurit Romawi itu, untuk menyelamatkan Paulus dari rencana jahat komplotan orang Yahudi yang hendak membunuhnya. Ketiga, Rasul Paulus, keponakan Rasul Paulus dan Claudius Lysias, kepala prajurit Romawi, adalah alat Tuhan yang dipakainya untuk rencananya yang baik bagi umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sadar atau tidak, kita pernah mengalami kondisi seperti keponakan Paulus dan Claudius Lysias, menjadi alat Tuhan untuk membantu dan menolong saudara, sahabat, keluarga, bahkan orang yang tidak kita kenal. Semua itu ternyata adalah cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kiranya apabila kesempatan itu datang kepada kita, Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya. Hendaknya kita siap sedia untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.